Hai teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas tentang identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kajian ini membahas pola penggunaan lahan, variasi kegiatan, serta dinamika perkembangan ruang di Kota Bandung sebagai dasar perencanaan kota yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Kota Bandung itu mengalami transformasi ruang yang cepat akibat pertumbuhan kegiatan sosial dan ekonomi. Perubahan fungsi lahan berlangsung melalui proses seperti penetrasi, invasi, dominasi, hingga suksesi yang seringkali tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Kondisi ini menimbulkan dinamika pemanfaatan ruang yang perlu dianalisis lebih dalam. Tentang dampak ketidaksesuaian tata ruang. Ketidaksesuaian antara pembangunan dan rencana tata ruang di Bandung menimbulkan tekanan pada lingkungan, ruang kota, dan aktivitas warga. Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol menciptakan ketimbangan dan masalah keberlanjutan. Intinya, identifikasi guna lahan itu memiliki 3 poin utama, yaitu pertama, mengetahui karakter fungsi setiap kawasan, kedua, mengukur kesesuaian antara rencana dan kondisi aktual, dan ketiga, berdasarkan kebijakan pengendalian penggunaan ruang. Dalam kategori guna lahan, terdapat 6 jenis utama. Pertama, perumahan, yaitu kawasan yang digunakan untuk hunian. Kedua, komersial, yang mencakup area perdagangan dan bisnis. Ketiga, kawasan lindung, yang meliputi area yang dilindungi untuk pelestarian lingkungan. Keempat, industri, yaitu kawasan yang digunakan untuk kegiatan produksi dan manufaktur. Kelima, ruang terbuka hijau atau RTH, yang merupakan area hijau untuk rekreasi dan konservasi. Dan keenam, kawasan campuran, yang menggabungkan berbagai fungsi seperti hunian, komersial, dan lainnya. Untuk tujuan survei, ada 3 hal utama. Pertama, mengkaji kesesuaian penggunaan lahan, yaitu memastikan apakah lahan digunakan sesuai dengan rencana. Kedua, mengidentifikasi variasi kegiatan pada setiap kategori lahan untuk melihat dinamika aktivitas di masing-masing area. Ketiga, menjadikan hasil survei sebagai dasar dalam perencanaan Kota Bandung yang lebih baik. Adapun sasaran kegiatan survei, ada 3 poin penting. Pertama, memahami karakteristik guna lahan di Kota Bandung secara keseluruhan. Kedua, mengamati variasi kegiatan yang terjadi pada setiap kategori lahan. Ketiga, melihat aktivitas yang berkembang di tiap wilayah pengembangan, sehingga bisa diketahui tren dan potensi di masing-masing area. Untuk lokasi survei, ada 3 poin utama. Pertama, Kota Bandung terdiri dari 6 wilayah pengembangan atau WP. Kedua, setiap WP memiliki dinamika dan tekanan kegiatan yang berbeda sehingga karakteristiknya unik. Ketiga, survei ini akan dilaksanakan selama 1 semester penuh untuk memastikan pengumpulan data yang komprehensif. Dalam pendekatan survei pada tahap pertama, terdapat 3 langkah utama. Pertama, merumuskan masalah utama, yaitu mengidentifikasi isu-isu kunci yang akan ditangani dalam survei. Kedua, menyusun kebutuhan data yang mencakup menentukan jenis data apa saja yang diperlukan untuk menjawab masalah tersebut. Ketiga, menentukan populasi dan sampel, yaitu mengidentifikasi siapa saja yang menjadi target survei dan bagaimana cara pengambilan sampelnya. Pada pendekatan survei tahap kedua, ada 3 langkah penting. Pertama, menyusun instrumen survei, yaitu membuat alat pengumpulan data seperti kuesioner atau panduan wawancara yang sesuai dengan tujuan survei. Kedua, menentukan area target, yaitu memilih wilayah atau lokasi spesifik yang menjadi fokus survei. Ketiga, pelaksanaan survei sesuai etika lapangan, yang berarti mengikuti standar etika dalam pengumpulan data, menjaga privasi responden, dan memastikan bahwa prosedur pengumpulan data dilakukan dengan benar. Dalam pengolahan dan interpretasi data, diagram batang digunakan untuk menyajikan data secara visual dengan cara menampilkan kategori-kategori pada sumbu horizontal dan frekuensi atau jumlah pada sumbu vertikal. Dengan diagram batang, kita bisa dengan mudah melihat perbandingan antar kategori, mengenali pola penyebaran data, serta memahami hubungan antara fungsi ruang dan kegiatan yang terjadi. Dalam organisasi kegiatan, ada 3 hal utama. Pertama, pembentukan survei, yaitu tahap merancang dan menyiapkan survei dengan matang, memastikan semua kebutuhan dan tujuan survei terpenuhi. Kedua, penyusunan proposal kegiatan, yaitu membuat rencana yang terperinci mengenai langkah-langkah, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Ketiga, pembagian tugas dan koordinasi teknis, yaitu mengatur peran masing-masing anggota tim, serta memastikan komunikasi dan kolaborasi berjalan lancar. Dalam hal administrasi dan perizinan, ada 3 aspek utama. Pertama, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan sistematis dan akurat untuk mendukung survei.
Kedua, estimasi anggaran kegiatan, yaitu menyusun perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk seluruh tahapan survei, mulai dari persiapan hingga pelaporan. Ketiga, pengurusan perizinan ke instansi terkait, yaitu memastikan bahwa semua izin yang diperlukan untuk pelaksanaan survei telah diperoleh dari pihak berwenang, sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dan sesuai aturan. Dalam analisis hasil survei, ada dua jenis visualisasi data utama. Pertama, diagram tekanan alih fungsi RTH. Diagram ini menggambarkan berbagai tekanan yang menyebabkan perubahan fungsi lahan seperti permintaan perumahan, kebutuhan komersial, kebutuhan ruang terbuka hijau, RTH, kebutuhan layanan, dan pertumbuhan kota. Semua faktor ini menunjukkan bagaimana RTH tertekan oleh berbagai kebutuhan pembangunan. Kedua, grafik perbandingan luas guna lahan. Grafik ini menyajikan perbandingan luas masing-masing kategori guna lahan, yaitu perumahan, komersial, industri, FTH, kawasan lindung, dan kawasan campuran. Setiap kategori ditampilkan dengan angka yang menunjukkan luasnya, sehingga memudahkan kita melihat proporsi dan distribusi lahan di kota. Dalam temuan kunci survei, terdapat 3 poin utama. Pertama, aktivitas paling tinggi ditemukan di pusat kota dan kawasan campuran, yang menandakan bahwa kedua wilayah ini menjadi pusat kegiatan dan interaksi yang paling padat. Kedua, tekanan alih fungsi RTH semakin meningkat, menunjukkan bahwa ruang terbuka hijau semakin terancam oleh perkembangan pembangunan di kota. Ketiga, perubahan yang cepat terjadi pada wilayah pengembangan tengah, yang menunjukkan bahwa wilayah ini mengalami transformasi yang pesat dan dinamis. Dalam implikasi perencanaan, ada 3 poin utama. Pertama, penguatan pengendalian tata ruang, yang artinya memperkuat regulasi dan kebijakan untuk memastikan penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana, sehingga pertumbuhan kota tetap teratur dan berkelanjutan. Kedua, perlindungan kawasan lindung dan RTH, yaitu menjaga dan melestarikan area hijau serta kawasan lindung dari tekanan pembangunan agar lingkungan tetap sehat dan seimbang. Ketiga, perencanaan adaptif menghadapi tekanan pertumbuhan, yang berarti merancang kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika pertumbuhan kota, sehingga kota tetap dapat berkembang dengan baik tanpa mengorbankan kualitas lingkungan. Dalam kesimpulan, transformasi lahan di Kota Bandung berlangsung dengan cepat dan memiliki dampak yang luas terhadap struktur ruang kota. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi yang berkelanjutan agar keseimbangan fungsi lahan tetap terjaga. Identifikasi guna lahan memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pemanfaatan ruang, sehingga menjadi acuan penting dalam proses perencanaan kota yang berkelanjutan. Dalam hal saran, ada beberapa poin penting. Pertama, pengawasan pemanfaatan ruang perlu diperketat agar penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan. Kedua, edukasi masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap tata ruang harus ditingkatkan agar semua pihak memahami pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan. Ketiga, ruang terbuka hijau perlu dipertahankan sebagai penyangga ekologis kota, memastikan bahwa kota tetap memiliki paru-paru hijau yang mendukung kualitas lingkungan dan kesejahteraan warga. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa transformasi lahan di Kota Bandung memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang ketat, edukasi masyarakat yang intensif, dan perlindungan ruang terbuka hijau, kita dapat memastikan bahwa pembangunan kota berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan. Identifikasi guna lahan yang mendalam akan menjadi fondasi penting dalam merancang kota yang berkelanjutan dan berkualitas bagi seluruh warganya.